Kalau cuma sentuh kulit nggak batal menurut Hanafi. Menurut mazhab Maliki, sentuh kulit kalau nafsu batal. Kalau nggak nafsu, kamu tadi nyentuh istrimu, aku nggak nafsu. Dengan istri orang aku nafsu gitu. Apa amalmu Bilal? Bilal yang berkulit hitam, yang miskin, yang hamba sahaya, yang budak. Didengar Nabi suara sendalnya dalam surga karena tidak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudhu. Sholat sunat wudhu. Hebat. Seandainya Nabi memanggil, Ali, aku mendengar sendalmu dalam surga. Maklum, Ali kulit putih, menantu Nabi, sepupu Nabi. Tapi yang masuk surga inilah berkulit hitam. Oleh sebab itu, yang hitam jangan merasa hina, yang putih jangan merasa bangga, karena semuanya akan menjadi santapan cacing tanah. Lama betul jam 9. Terakhir 16. Apa saja perbuatan yang wajib dilakukan saat tawaf? Melaksanakan sholat sunat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Di depan Ka'bah itu ada maqam Ibrahim. Maqam bukan kuburan. Maqam artinya tapak kaki Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dia berdiri di atas batu, kakinya itu membentuk tapak kaki seperti nginjak semen yang masih basah. Nampak tapak kaki ke arah Ka'bah. Salat sunat di belakang maqam Ibrahim setelah selesai tawaf. Membaca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad sampai habis. Lalu kemudian memulai tawaf dari Hajar Aswad. Lalu kemudian berjalan kaki bagi yang mampu. Lalu kemudian setelah selesai tawaf memperbanyak doa di multazam dan kemudian meminum air zam-zam. Selesai tawaf menghadap ke Ka'bah, minum air zam-zam. Baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segarnya. Bagi yang belum hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Apa yang kau baca tadi? Terserah akulah, mulut-mulut aku apa kau tanya? Itulah 16 yang baru dapat kita bahas malam ini. Niat 66 yang dapat baru 16. Selanjutnya nanti akan saya bahas sendiri dengan kamera saja berdua, yang lain udah tidur semua. Saya berdua dengan kamera, lalu diupload di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Masya Allah. Ini tidak ada bawa-bawa nama Islam. UPI, Universitas Pendidikan Indonesia. Tapi bahasa Arabnya luar biasa. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Ahlan, kau datang kami anggap sebagai keluarga. Sahlan, semua urusanmu dimudahkan Allah. Marhaba, hati kami lapang menerima kedatanganmu. Hati kami lapang. Apa buktinya hati orang UPI lapang menerima kedatangan Abdul Somad? Disediakannya makanan banyak sekali. Sate, sop, ada pula hijau apa nih, saya tengok rupanya daun kates. Masya Allah, tabarakallah. Ana fulan dari Kepulauan Manado. Masya Allah, jauh, belum pernah saya ke sana. Bagaimana menurut Ustaz kalau kita mencegah memberantas LGBT tapi kita malah difitnah oleh pelaku dan hasil fitnahnya kita salah? Apakah kita mengarah melawannya, maju terus, pantang maju terus, lawan terus karena untuk menunjukkan kebenaran? Masa sama bencong takut? LGBT lawan terus. Anak-anak muda buat program namanya Gerakan Menobatkan LGBT. Undang Bapak Dandim, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, ajak LGBT itu latihan karate, main sepak bola, baris berbaris supaya hilang hantu-hantunya. Di ruqyah, panggil.
latihan tentara, latihan baris berbaris, latihan bela negara. Karena kalau tidak kita selamatkan ini, na'udzubillah, ini salah satu azab yang disebutkan dalam Quran. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha, bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah naik kami naikkan ke atas. Wa amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud, kami hujani mereka dengan batu, dengan tanah yang dibakar. Nauzubillah. Itu azab diceritakan dalam Al-Quran tentang kaum Sadum. Nama kampungnya Sadum. Dari Sadum inilah Sodom. Nauzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Amin. Bagaimana aturan dalam bermazhab? Apakah kita harus konsisten ikut satu mazhab atau boleh ganti-ganti mazhab? Emang makanan ganti-ganti? Contoh ketika waktu pergi haji bawa istri, apakah kita perlu pindah mazhab dulu ke mazhab Hanafi? Kalau bawa istri tawaf, istrinya tetap digandeng, kain ihramnya lewatkan ke lengan, dan istrinya kan pakai mukena, nggak mungkin kena kulit. Kaki istrinya pakai kaos kaki, tangan istrinya nggak mungkin dia pegang. Tawaf keliling bisa. Kalau kaki saya dipijak kaki jamaah perempuan dari India, orang India jarang pakai kaos kaki, karena menurut mazhab Hanafi tapak kaki tidak aurat. Makanya kaki mereka tidak pakai kaos kaki, diinjaknya kaki kita, injak lagi kaki dia. Jangan, nggak boleh. Batalkah wudhu kita? Tidak, karena saat tawaf itu kondisi darurat. Jadi tidak perlu pindah-pindah mazhab, tetap pakai mazhab Syafi'i. Bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan menurut mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi enggak batal, karena menurut mazhab Hanafi aula mastumun nisa, kamu bersentuh kulit dengan perempuan. Makna sentuh kulit dengan perempuan kalau maaf jima, berhubungan kelamin baru batal. Kalau cuma sentuh kulit enggak batal menurut Hanafi. Menurut mazhab Maliki sentuh kulit kalau nafsu batal, kalau enggak nafsu enggak batal. Kamu tadi nyentuh istrimu, aku enggak nafsu. Dengan istri orang aku nafsu gitu. Alhamdulillah. Artinya apa? Dalam masalah mazhab saya berpegang pada mazhab Syafi'i. Tapi saya tak menyalahkan mazhab Maliki, karena guru-guru saya di Maroko mazhabnya Maliki. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Yang pindah-pindah mazhab namanya tatabu' rukhas. Saya udah nikah Pak Ustaz, terus perempuan itu kan bapaknya nggak setuju. Nikah nggak mesti pakai wali Pak Ustaz, nikah nggak pakai wali sah. Nggak bisa. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya pakai Hanafi Pak Ustaz. Mazhab Hanafi nggak pakai wali sah. Waktu nikah pakai mazhab Hanafi. Datang hari raya kurban, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ente enggak potong kurban? Enggak Pak Ustaz. Tapi mazhab Hanafi potong kurban wajib, sunat muakkad. Saya mazhab Syafi'i sekarang. Waktu nikah pakai Hanafi karena pakai tak wali. Waktu giliran kurban belok. Ini namanya tatabbu' rukhas, nyari enak-enaknya aja. Padahal kita disuruh ibadah ini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita disuruh beribadah itu ikhlas, bukan berkilah berkelit mencari-cari enak-enaknya saja. Perkara tahallul bagaimana bila saat tahallul kita tidak punya rambut? Seperti ada namanya, cuman tak saya sebut. Nanti kalau saya sebut ramai lagi. Gimana kalau kita tahallul ternyata gundul? Ini pisau silet. Pisau silet
dijalankan saja di atas kepala yang gundul. Gini kan. Udah, gitu aja tahlul. Walaupun rambutnya nggak ada, pakai isyarat aja. Ini pisau, diginikan. Udah cukup. Tapi bagi adik-adik yang rambutnya panjang, muqassirin artinya potong pendek. Potong pendek, tinggalkan 1 senti. Allahumma firlil muqassirin, ya Allah ampunkan dosa orang yang motong rambut pendek. Allahumma firlil muhalliqin, ya Allah ampunkan dosa orang yang cukur habis. 3 kali Nabi baca, ampunkan dosa orang yang cukur habis, ampunkan dosa orang yang cukur habis, ampunkan dosa orang yang cukur habis. Datang sahabat, yang potong pendek ya Rasulullah, yang potong pendek juga. Jadi kalau mau bagusnya cukur habis. Oh lama Pak Ustaz, di sana cepat. Ada di luar masjid itu barber shop, langsung masuk, buka, langsung dia tanya, halak qasar, halak artinya cukur habis, qasar potong pendek. Ingat aja, qasar 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, qasar berarti potong pendek. Mana tahu nanti salah jawab, halak qasar, dipotongnya habis. Ingat aja, qasar potong pendek, halak cukur habis. 15 rial. Buka mata, hilang. Wah, cepat karena mereka pakai mesin. Bagus, tapi perempuan tidak. Yang perempuan jangan potong pendek. Ibu pergi umrah potong pendek, suami nggak ikut. Pas pulang kaget suami, loh kok ada ini hansip gitu. Perempuan hanya ujung rambutnya saja, di ujung rambut dipotong rata. Sebanyak apa rambutmu bersih. Hikmah dari tahallul itu adalah ketika pulang dari ibadah seperti bayi yang baru lahir keluar dari rahim ibunya, sebagaimana tumbuhnya rambut baru, begitulah keluar semangat baru. Wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jaza ilal jannah. Adapun umrah, wal umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma, satu umrah ke umrah berikutnya menjadi penghapus dosa-dosa. Gelar apa yang diberikan kepada jamaah setelah melaksanakan ibadah umroh? Nggak ada. Orang yang sudah syahadat ada gelarnya? Mu'allaf. Habis syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu mu'allaf, baru masuk Islam. Syahadat, sholat, zakat, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Habis syahadat disebut mu'allaf. Mu'allaf artinya orang yang hatinya sudah jinak, sebagaimana binatang yang liar dijinakkan hatinya kepada Islam. Mu'allaf, maka disebut mu'allafati qulubuhum, hatinya dijinakkan, dilunakkan, dilembutkan. Sholat, orang sudah sholat pernah nggak dipanggil Pak sholat? Nggak ada. Udah sholat, ya sholat aja. Puasa juga tak ada dipanggil Pak Ramadan. Zakat tak ada Pak Zakat. Tapi haji itu hanya panggilan. Sebenarnya panggilan Pak Haji itu malah di Mesir tidak mesti haji. Di Mesir asal tua dipanggil haji. Haji, 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 haji. Padahal belum haji. Itu panggilan kehormatan saja. Di tempat kita, di Maroko, di Mesir, di negeri-negeri yang jauh dari tanah suci, sebagai penghormatan sekaligus doa. Nah, jadi jangan terlalu bangga atau ini banyak ini pulang haji kalau nggak ditulis besar-besar nggak mau datang undangan. Bapak kok nggak datang kemarin? Surat undangannya salah. Benar Pak, hanya nggak ditulis pakai spidol. Nah, ini angkuh sombong. Jadi habis umroh itu bukan pada perubahan label titel nama, tapi perubahannya adalah pada perilaku ibadah. Setelah umrah makin khusyuk sholat, setelah umrah makin semangat sholat berjamaah, setelah umrah hilang angkuh sombongnya karena dia sudah pakai pakaian jenazah kematian, hilang merasa diri besar, merasa hebat karena semua seragamnya sudah dilepaskannya ketika dia sedang berada di depan Ka'bah, ketika dia sudah dalam keadaan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seorang punya perusahaan, modalnya pinjam dari bank konvensional, apakah harta yang didapatnya itu termasuk riba? Bagaimana jika hasil dari perusahaan itu untuk menafkahi istri dan anak?
ke dalam harta nafkah yang haram? Modalnya haram, maka hasilnya haram. Dalilnya mana? Naha Rasulullah SAW an thamanil kalbi. Nabi melarang jual anjing. Maaf, bunyi hadisnya memang begitu, jual anjing. Anjing haram, jual anjing haram. Wa mahril baghi. Mahril baghi hasil prostitusi, WTS, PSK. Wa hulwanil kahin, hasil dukun. Dukun-dukun, tobat. Ustaz nggak takut disantetnya? Masa takut? Sebanyak ini orang UPI mendoakan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ku sebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah tak ada satupun yang dapat memudaratkan di bumi maupun di langit. La haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Kalau modalnya haram, maka hasilnya haram. Begitu kata hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 yang dilaknat tentang masalah riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba. Wa mukilahu, orang yang memberikan makan hasil riba kepada anak istrinya. Wa katibahu, pegawai pencatatnya. Wa syahidaihi, orang yang menjadi saksinya saat transaksi. Kulluhum sawa, 4-4-nya kena. Maka beralihlah ke bank syariah, Bank Mandiri Syariah, BRI Syariah, Bank Muamalat. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ini bintang iklan bank syariah, tidak terdaftar di manapun. Saya hanya mengajak umat untuk selamat daripada riba. Alladzina yakuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dia akan bangkit dari kubur seperti bangkitnya orang kerasukan setan. 1. 2. Makan riba, sepiring nasi dari riba berubah menjadi tetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung darah naik ke otak. Otak bagian depan tempat berpikir. Adik-adik kuliah berpikir pakai otak bagian depan. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun berpikir isinya kotor. Kenapa pikiran kotor? Gara-gara diisi darah kotor hasil riba. 3. Sepiring nasi yang dimakan berubah menjadi darah, tulang, daging, sumsum. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, tempatnya api neraka jahanam. 4. Innallaha thayyibun, Allah Maha suci. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja.